Menurutku gini ya, secara prinsip tuh kita memang mesti mempermudah semua proses politik bagi rekrutmen kepemimpinan di semua level. Prinsipnya itu menurutku harus dipermudah. Jadi segala hal yang kemungkinan akan mempersulit warga negara untuk masuk dalam proses politik, rekrutmen kepemimpinan, termasuk batasan usia, menurutku itu memang harus dihilangkan satu persatu. Nah, tapi sekarang jadi mari kita periksa nih, apakah sistem politik dalam rekrutmen kepemimpinan sekarang betul-betul sudah mempermudah, bukan sekedar mempermudah. Najwa Shihab memberikan opininya terkait keputusan MA yang mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota kabupaten. Menurut Najwa, negara harusnya memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk maju mengikuti pemilihan pemimpin, bukan hanya mempermudah. Karena apa gunanya mempermudah batas usia kalau lu mau menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, kalau anak muda yang tidak merupakan bagian dari elit politik tidak punya kesempatan dan akses untuk memanfaatkan kemudahan itu. Jadi intinya tuh bukan mempermudah tapi mempermudah. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Ia lalu mengkritisi apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Para pemimpin muda yang maju dalam pemilu adalah mereka yang memiliki hubungan dengan para elite di negeri ini, sehingga orang-orang biasa tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan pemimpin di negeri ini. Artinya, keputusan MA tersebut hanya untuk anak muda yang memiliki darah biru. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif, CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%, itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuma kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Komika dan aktor Ando Vida Lopez meluapkan kekecewaannya atas keputusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia calon kepala daerah. Ia tidak peduli dibenci karena kritik kerasnya itu. Ando Vida Lopez mengunggah kritikan terkait MA mengubah syarat usia calon kepala daerah lewat postingan video di akun Instagram dan TikTok. Ia mengaku mendapat banyak kebencian karena memposting video ini, tapi ia mengaku bodoh amat. Bullshit. Kalau emang original intentnya untuk anak muda, seharusnya yang diganti itu umurnya dong. Kalau emang hakim ngomong untuk anak muda, ya udah yang seharusnya 30 tahun jadinya 27, jadinya 28, jadinya apapun umur yang original intent. Tapi kan ini antara penetapan sama pelantikan. Yang hanya berbeda 3 atau 4 bulan. Which means, look how convenient it is for everybody yang di tengah-tengah penetapan. It's very convenient. Kalau lu kebetulan lahir di antara tanggal penetapan dan kebetulan lu lahir di tanggal pelantikan, berarti lu anak muda. Itu, jadi yang aku benci di online, orang selalu ngomong gini, Kak, kenapa anak muda? Emang apa salahnya anak muda? Guys, gue juga anak muda, gue juga 30 tahun. Tapi ini argumen yang sangat-sangat, gue juga sangat setuju anak muda, banyak anak muda yang penting, banyak anak muda yang hebat. Tapi emang di Pilkada 2017 nggak ada anak muda yang hebat. Kenapa baru dirubah sekarang? Emang di Pilkada sebelumnya nggak ada anak-anak muda umur 29-30 yang hebat. Jadi benar. Timingnya terlalu ya. Ia mengatakan awalnya saat ada kabar Kaisang Pangarep akan ikut Pilkada DKI Jakarta, ia langsung berpikir, pertanyaannya bukannya aturan umurnya 30 tahun.
Dan hari itu juga ia membaca di berita bahwa MA sudah mengabulkan tidak harus 30 tahun diubah aturannya. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan MA. Ia menekankan suaranya bukan menentang pribadi Kaisang. Pemerintah tidak bisa terus-menerus mengubah aturan hanya demi kepentingan saat ini. Andovi juga merespon jika ada yang bilang, ya sudah, kalau tidak suka jangan pilih dia di pilkada nanti. Itu masalahnya dengan negara ini. Tidak peduli dengan proses, yang penting hasil akhir. So even if you don't want to talk about timing, kalau lu mengambil filosofi original intent untuk semangat anak muda berkesempatan membangun bangsa dan negara, tapi 3-4 bulan, come on man. Come on, ini di luar dari ngomong soal Mahkamah Agung kewenangannya apa, MA kewenangannya apa, itu yang bikin aku kesel. Itu belum lagi kalau kita bicara biaya-biaya di pilkada-pilkada yang lain gitu ya, yang jumlahnya juga semakin tinggi. Ada yang bilang sampai triliunan untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan. Dan dana itu bukan hanya untuk keperluan biaya politik atau pemilu loh. Dana itu juga untuk bayar sewa perahu ke partai loh. Yang bikin mahal tuh salah satunya karena untuk mencalonkan atau dicalonkan harus lewat partai politik, dan partai politik itu dalam prakteknya itu pasti minta uang mahar. Itu juga yang bikin biayanya jadi tambah mahal. Jadi memang susah, makanya yang bisa berkuasa yang punya darah politik. Karena kalau gitu dia udah nabung tuh bertahun-tahun, punya banyak duit Kak Jo. Najwa Shihab memberikan kritikannya terkait money politik yang terjadi di Indonesia. Money politik merupakan salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia. Praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu maupun oleh tim sukses membuat biaya pemilu di Indonesia menjadi mahal dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas rendah. Iya, maksudnya kalau memang sepakat sih bahwa sistem pemilihan kita itu mahal, tidak efektif, tidak efisien, tetapi mari perbaiki sistem yang sudah kita jalani selama hampir 20 tahun ini, bukan kemudian terus mengubah sistemnya sama sekali. Dan cara memperbaikinya ya memperbaiki undang-undangnya, memperbaiki aktor politiknya, memperbaiki partai politiknya gitu. Yang bermasalah ini partai politiknya dan elit partainya kok. Najwa lalu menyoroti praktek-praktek kotor, penyuapan, dan jual beli suara dalam banyak kasus, salah satunya di dalam partai politik. Ia juga mengaku tidak setuju dengan usulan Amin Rais yang ingin mengubah pemilu secara terbuka dengan tertutup. Pasalnya bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi pembagian uang akan dilakukan di dalam intern DPR. Yang selama ini membuat biaya politik menjadi sangat mahal, mereka nggak mau berkaca, nggak mau refleksi. Yang disalahin udah sistemnya aja yang diubah gitu. Jadi kita dari yang mau mengambil hak kita untuk memilih langsung pemimpin kita, memberikannya ke anggota-anggota MPR gitu. Sekarang aja kita nggak percaya lu bisa menyalurkan aspirasi kita di bidang-bidang yang lain. Terus sekarang suara gue mau lu ambil gitu, lu mengklaim tahu apa suara hati gue untuk memilih calon pemimpin gitu. Yang ada itu money politiknya bukan ke rakyat, tapi money politiknya dibagi-bagi di perwakilan mereka sendiri. Jadi ini kemunduran banget sih kalau usulnya itu. Putri Komarudin mendapat pertanyaan tajam dari Najwa Shihab. Apakah benar Gibran akan menjadi representasi dari kaum muda untuk menjadi pemimpin jika ada nama bapaknya di belakangnya? Yang tentu itu tidak dimiliki oleh anak muda lainnya, karena Gibran memiliki akses langsung ke elit politik kekuasaan. Tentu menurut Najwa, itu adalah hal yang berbeda dari anak muda kebanyakan. Ia meminta agar Putri jujur menjawab pertanyaan tersebut. Kemungkinan besar wakil presiden menurut prediksi kita setelah ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Dengan dia menjadi wakil presiden, ini membuka pintu bagi anak-anak muda yang lain, atau membuka pintu bagi anak-anak muda yang punya power politik yang lebih besar. Karena ini kan kita harus melihat Gibran bukan hanya sebagai anak muda ansih, tapi anak muda yang punya akses langsung ke elit kekuasaan. Jadi itu kan sesuatu yang berbeda. Apakah ini jalan mulus untuk semua anak muda, untuk Kak Jo, untuk Dovi, atau... Mendapat pertanyaan dari Najwa, Putri Komarudin mengakui bahwa dirinya juga datang dari background keluarga yang sudah kuat latar belakangnya di bidang politik. Tapi ia menampik jika posisinya saat ini tidak murni hanya background keluarga, tapi ada kerja-kerja politik yang dilakukan. Karena menurutnya tidak mudah untuk berada di posisi itu. Jika nanti Prabowo Gibran dilantik, akan banyak anak muda yang masuk dalam kabinet. Untuk siapa? Ntar dulu, aku udah tahu jawabanmu. Ini Gus Miftah mau oke nggak soalnya langsung. Apa Putri dulu? Put, jujur Put, ini untuk semua atau untuk memang yang... Belum kelihatan sih, tapi silakan. Gimana Put?
Kalau saya kan memang bisa dibilang datangnya dari latar belakang keluarga yang punya privilege kan. Cuman untuk bisa sampai sini itu perjuangannya sangat berat gitu. Jadi walaupun dengan nama belakang, tapi memang banyak sekali kerja-kerja yang harus dilakukan gitu. Dan Mas Gibran pun sebenarnya seperti itu. Dan di dalam timnya beliau itu banyak anak-anak muda yang tanpa latar belakang nama besar ataupun keluarga di politik yang memang membangun jaringannya sendiri dan mereka mandiri gitu. Jadi Putri juga sempat menyebut jika kemenangan Gibran akan menjadi pintu bagi Gibran selanjutnya. Namun hal tersebut langsung ditimpali oleh juru bicara 01 yaitu Usama. Ia mengatakan jangan sampai arti Gibran selanjutnya adalah adiknya yaitu Kaisang Pangarep yang akan menjadi masalah yang berbahaya bagi bangsa ini. Jadi kalau kita sih berharapnya beliau sebagai satu-satunya generasi muda di situ, representasi kita nih 56% anak muda yang ada di daftar pemilih tetap, ya bisa membawa generasi muda kita bukan hanya sebagai penonton gitu. Ini adalah langkah awal supaya nanti akan ada Mas Gibran selanjutnya yang berkontestasi di pemilihan adiknya maksudnya eksekutif. Kaisang maksudnya. Oh itu agak bahaya. Maksudnya Mas Gibran generasi muda lainnya. Boleh. Ya makanya jadi ada Mas Gibran selanjutnya generasi muda Indonesia yang bisa berkontestasi di pemilu presiden dan wakil Kemarin aku presiden. sempat Sementara itu, pembawa acara Jovi sempat menyinggung soal bahaya Undang-Undang MK yang menurutnya akan merusak meritokrasi di perpolitikan Indonesia. Karena undang-undang tersebut membuka peluang seleb TikTok akan sangat mudah menjadi capres dan cawapres hanya karena diminati partai, karena memiliki popularitas yang tinggi. Seumpama di angka 80 juta pengikut, lalu ia ikut pilkada dan menang. Usai 1 tahun menjabat karena popularitasnya terus naik, ia kemudian maju capres dan menang. Tentu ini akan merusak tatanan. Para politisi muda yang sudah membangun karir dari tingkat bawah akan terus kalah. sih kayak misalnya ya, kan peraturan ini sekarang 40 di bawah pernah atau sedang menjabat gubernur atau wali kota ya. Ini kita nggak tahu game 2029 gimana. Tapi sebut aja di 2027 muncul TikToker dengan 80 juta followers. Tiba-tiba sebuah partai suka sama nih orang, digaet, jadi wali kota setahun. Abis itu gara-gara, terus TikToknya jadi 120 juta followers. Ini orang jadi wapres atau pres. Itu yang undang-undang ini telah buka sebuah pintu yang gak bisa ditutup lagi gitu.